Halo Sobat Milenial semuanya, kembali lagi bersama dengan kita di channel The Millennial Indonesia. Hari ini kita ingin membuat konten khusus untuk menjawab pertanyaan yang ada di komen-komen channel YouTube kita. Oke, yang pertama ada pertanyaan mengenai bagaimana cara menjelaskan fasilitas internal. Nah, untuk teman-teman sales di luar sana, jadi cara menjelaskan tentang fasilitas itu tentu harus secara terstruktur ya. Dalam artian itu terstruktur bukan berarti baku, enggak juga. Yang paling penting itu menjelaskan tidak boleh textbook gitu ya. Jadi biasanya kan kalau kita menjelaskan properti itu pertama tentu dari yang skala besar dulu. Seperti biasanya kerucut ya. Jadi membesar dulu dari segi lokasinya, dari segi lokasi fasilitas eksternal yang ada di luar, contoh kayak rumah sakit, sekolahan, dekat dengan akses tol. Setelah eksternal baru kita bicara tentang internal. Nah, fasilitas internal ini kita nggak bisa cuma bicara, oh ya Pak kita punya kolam, oh ya Pak kita punya jogging track, punya fitness, punya clubhouse segala macam. Saya rasa sekarang semua properti menjual itu. Anda menjual apartemen, semua apartemen menjual ada kolam, ada gym, jogging track sama. So Anda harus untuk internal Anda harus menjelaskan secara detail. Memberikan penjelasan kepada konsumen seolah-olah dia merasakan fasilitas itu. Contohnya, Pak, kita mempunyai fasilitas kolam renang yang ukurannya semi olimpik misalkan gitu ya. Sehingga Bapak bayangkan, kalau Bapak tinggal di sini, punya kolam sebesar ini, olahraga pun semakin maksimal. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, kita punya gym loh. Ya. Bayangkan Pak, Bapak kalau tinggal di sini, Bapak udah nggak usah lagi keluar biaya gym. Bayangkan, biaya gym berapa sekarang? Sebulan 600.000. Berarti Bapak udah menghemat 600 per bulan untuk fasilitas ini. So, untuk fasilitas internal, cara penjelasan adalah kita harus memberikan value added. Harus memberikan nilai-nilai terhadap fasilitas itu. Karena ingat sekali lagi, semua properti saat ini mempunyai fasilitas yang sama ya. Jadi, pintar-pintarnya sales menjelaskan fasilitas yang ada di dalam properti itu. So, untuk pertanyaan ini sudah jelas. Pertama, untuk cara menjelaskan fasilitas internal, kita harus menambahkan nilai jual dari fasilitas yang kita berikan. Supaya konsumen menjadi lebih tertarik dan ingat, konsumen merasakan bagaimana seolah-olah dia berada di dalam fasilitas itu. Terutama bagi fasilitas yang sudah jadi. Sebenarnya itu lebih enak dijelasinnya. Tapi poinnya adalah Anda harus menjelaskan fasilitas internal seperti seolah-olah konsumennya merasakan fasilitas itu sendiri. Oke? Lanjut pertanyaan kedua, tips buat sales dan agent properti pemula. Oke. Sebenarnya kalau namanya agent properti, sales properti, kalau bagi saya ya, nggak ada namanya pemula, nggak ada nama senior. Karena namanya agent properti itu selalu dinamikanya berubah-ubah. Cara jualannya juga berubah-ubah. Cara jualan agent properti tahun 90-an, tahun 2000 awal sama sekarang saya yakin berbeda sekali. So, bagi tips buat agent properti pemula, pertama jangan merasa minder gitu ya. Anda pemula bukan berarti Anda akan kalah dengan yang senior, belum tentu. Banyak di tim saya, sales senior belum tentu jualannya lebih banyak daripada sales pemula. Bahkan ada beberapa sales pemula yang jualannya lebih banyak daripada sales senior gitu ya. Itu yang pertama tipsnya, jangan minder. Yang kedua, banyak belajar ya. Anda sebagai sales pemula kalau belum mempunyai background sales, banyak-banyak belajar. Dari mana belajarnya? Dari banyak kok channel YouTube. Sekarang dari para motivator-motivator, kan banyak sekarang motivator tuh udah membuat channel TikTok. Nah, dari situ Anda bisa lihat-lihat, bisa belajar. Channel YouTube banyak kok yang ngajarin bagaimana cara membuat iklan online, bagaimana cara presentasi. Nah, belajar dari situ. Belajar, dan yang pasti ingat, belajar harus dipraktekkan. Jangan cuma belajar teori doang, tapi nggak pernah dipraktekkan, akhirnya ketemu konsumen juga nggak bisa jelasin. Praktekkan di mana? Gampang, dicermin. Jadi Anda menjelaskan, misalkan presentasi dicermin dengan diri Anda sendiri. Anda mendengarkan, atau Anda rekam. Presentasi Anda rekam, itu Anda dengerin, kira-kira presentasi Anda ini tertarik gak sih, menarik gak sih? Kalau Anda sebagai konsumen mendengar presentasi Anda tertarik gak dengan properti itu? Nah, itu cara selanjutnya. Jadi Anda harus banyak-banyak belajar, banyak-banyak mempraktekkan ya. Jadi tipe pertama, jangan minder. Kedua, banyak belajar dan banyak mempraktekkan. Yang ketiga adalah belajar dari senior. Jadi contoh, jadi
senior sedang presentasi, Anda mendengarkan cara presentasinya. Itu juga salah satu tips yang baik ya. Jadi kalau saya dulu sih saya selalu belajar senior cara closingnya bagaimana, kita belajar cara closingnya. Dan yang terakhir bagi saya tuh yang paling penting buat sales agent adalah mengerti, paham tentang produk yang dijual. Kelebihannya apa, keuntungannya apa. Anda harus pahami itu. Kalau Anda tidak mengerti kelebihan produk Anda akan sulit jualan. So, itu 3 tips yang saya berikan kepada para sales dan agent di properti pemula ya. Pertanyaan selanjutnya, menjual produk yang sudah diiklankan tapi respon minim bagaimana? Nah, ini kalian juga harus tahu ya, kita juga harus pintar. Jadi makanya saya selalu bilang di presentasi saya sebelumnya, saya selalu bilang kerja itu bukan cuma kerja, tapi harus ada review. Sama seperti ini, Anda sekarang jualan menggunakan iklan. Di mana-mana properti sekarang kalau sales pasti ada iklan. Terus iklan itu bukan cuma iklan aja, Anda harus review. Dari iklan, budget yang Anda keluarkan itu, berapa sih responnya? Berapa database yang didapat. Tapi kalau ternyata responnya minim, database-nya minim, nah itu perlu direview tuh. Kenapa? Pertama, mungkin target marketnya salah. Kedua, mungkin location-nya tidak sesuai dengan market yang ada. Yang ketiga, mungkin segmentasi umurnya berbeda atau segmen pekerjaannya berbeda. Jadi itu banyak banyak dia punya poin-poin ya. Maksudnya kan kita kalau iklan itu kan ada nembak beberapa kategori. Nah, kategori itu juga harus di-review terus. Kalau emang ini gagal, ya coba yang lain. Dan mungkin juga, kenapa respon ini, mungkin iklan Anda kurang menarik dari segi kontennya, gitu ya. Kan iklan sekarang tuh paling penting konten. Image, kata-kata, thumbnailnya itu juga lumayan. So, dan sekarang banyak sekali orang pakai iklan ya. Anda jual produk tuh ada 5-6 orang kali yang sama-sama mengiklankan. So, kalian punya konten harus benar-benar menarik. Terus Pak, kalau kita kalah menarik, budget kalah, bagaimana? Ya cari iklan lain. Kan iklan bukan cuma IG, Facebook, Google, YouTube gitu kan. Kalau memang Anda kalah di itu semua, ya coba iklan di marketplace, OLX, rumah.com, why not gitu kan. Kalau mereka udah di situ, ya cari yang lain gitu. Jadi jangan semua di IG semua iklannya, Google semua iklannya. Dipecah. Cari yang memang belum ada kolamnya, karena iklan di situ. Itu juga salah satu alternatif yang lain, oke? Bagaimana format yang baik untuk menyimpan database prospek? Kalau ini sih tergantung orang ya, tergantung kalian bagaimana membacanya ya. Kalau saya pribadi biasanya ya mungkin agak old style, saya membuat catatan. Jadi saya ada buku database yang memang saya selalu catat. Ya zaman saya sales dulu ya. Jadi namanya siapa, gitu ya, nomor teleponnya berapa, biasanya ada tanggal ulang tahunnya berapa. Terus tanggal ulang tahun ini biasa kalau konsumen udah beli ada KTP-nya ya, catat di situ. Terus alamatnya, email, alamat rumah kalau ada. Terus pekerjaannya. Terus ini dapat dari mana? Dapat dari mana sumbernya? WI kah, iklan kah, call in kah atau apa? Nah biasanya di kolom bawah saya bikin row. Misalkan tanggal hari ini follow up-nya, hasilnya adalah konsumen sedang memikirkan tipe apa yang dipilih. Sehingga dari hasil catatan itu, ketika Anda mau follow up ulang, Anda ada track record-nya. Jadi ngomongannya nyambung gitu ya. Jangan sampai Anda nggak ada catatan ketika follow up, ngomongnya ngulang. Konsumen udah bicara sampai tahap tipenya, Anda ngulang lagi ke awal. Mau pilih tipe mana Pak? Itu jadi nggak nyambung. So penting ya, catatannya penting sekali. Dicatatlah kalau bisa. Memang agak old style tapi membantu memori. Oke. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana format yang baik untuk menyimpan database prospek? Nah, kalau ini sih tergantung dari orang ya, kan orang kadang-kadang ada caranya masing-masing. Ada yang mungkin dia menyimpan dari history chat WhatsApp-nya. Ada juga yang orang menyimpan dari handphone. Kalau saya pribadi, saya mungkin old style. Kalau saya dulu zaman sales, saya catat di buku. Jadi saya buat kayak buku agenda itu, buku harian, di mana itu saya ada formatnya, nama, nomor telepon, terus tanggal dapat konsumennya tanggal berapa, terus ini sumbernya mana, WI kah, call in kah, pameran kah, iklan kah atau apa, terus biasanya tipe yang diminati. Nah biasanya setelah data kolom itu di bawah ada kolom nih, kolom follow up. Jadi kolom follow up itu fungsinya buat apa? Buat nge-record, misalkan tanggal berapa, tanggal 20 bulan 7 kita follow up bahwa ini konsumen WI tertarik dengan tipe one bedroom, sudah pilih unit, cara bayar ini ya kan. Terus tanggal 22 udah follow up lagi,
sedang berunding sama istri. Nah, terakhir ketika kita mau follow tahu, oh terakhir follow up dia udah pilih unit nih, lagi runding sama istri. Jadi selanjutnya menyambungkan, Pak bagaimana Pak, udah runding sama istri belum? Untuk tipe yang ini masih tertarik nggak? Udah ada yang minat loh, Bapak kira-kira kapan kasih keputusan? Jadi nyambung nih gitu loh. Bayangkan kalau Anda tidak ada record itu, follow up tanya lagi, halo Pak gimana Pak, tertarik unit nggak? Padahal sebelumnya udah bahas mengenai unitnya, udah tinggal diskusi sama keluarga, Anda malah ngulang karena nggak ada record. So catat, penting ya untuk di record gitu ya. Oke Sobat Milenial, pertanyaan selanjutnya dari Sobat Milenial adalah gimana kalau sales salah memberikan promo atau penjelasan kepada konsumen yang sudah beli gitu ya. Konsumennya udah beli, ternyata salah kasih promo. Gimana sih cara menghandle-nya? Oke, yang pertama kalau saya pribadi sih biasanya pertama kita negosiasi kepada developer ya. Pak maaf ternyata saya salah kasih promo, kira-kira masih bisa nggak? Biasa kan salah kasih promo karena promo udah nggak berlaku ya atau kelewatan gitu ya. Kalau setiap promo periode sebelumnya Anda nggak update, kasih periode sekarang. So biasanya pertama tanya dulu nih ke atasan kalian, masih bisa nggak Pak diberikan? Kalau misalkan nggak bisa, ya Anda ngomonglah konsumennya, minta maaf Pak, saya salah info gitu ya. Promonya sudah kelewatan. Tapi kalau saya pribadi biasanya saya akan mencari jalan tengah. Biasanya saya akan ajukan kepada pimpinan, Pak supaya bisa promo ini berlaku, kira-kira apa yang harus dilakukan kepada konsumen. Misalkan yang tadinya harusnya DP-nya nggak ada, DP-nya bagi flat, mungkin sekarang DP-nya harus ada yang one shot di depan, harus ada DP gede di depan. Nah itu sehingga kita punya solusi. So ketika kita mau bertemu konsumen menjelaskan itu, kita udah punya solusi. Jangan cuma datang Pak minta maaf tapi nggak ada solusi, ya kan? Konsumennya dirugikan, developernya nggak mau tahu, salah di kita, terus nggak ada solusi. Jadi sebisa mungkin pertama cari solusi dulu. Cari solusi dengan atasan Anda, dapat solusi, ketemu konsumennya, minta maaf. Tapi Pak saya ada solusi Pak, Bapak tetap bisa 14 kali, tapi tolong Pak, boleh nggak Pak Bapak tambah DP itu loh. Minta tolong, boleh nggak tolong Bapak tambah DP gitu ya. Terus kalau misalkan promonya salah kasih hadiah, AC yang udah nggak ada, ternyata Anda kasih. Developer nggak mau tahu, karena udah nggak ada promo. Terus gimana? Harus nombok nggak saya? Bagi saya nggak apa-apa nombok, selama nilai komisinya sesuai. Ngomong aja konsumennya, Pak mohon maaf Pak, ini AC-nya ternyata dari developer sudah nggak berlaku, udah lewat. Saya salah kasih promo, tapi nggak masalah Pak, saya tetap bertanggung jawab. Saya akan mengganti AC Bapak, hanya saya minta kompensasi ya Pak, menunggu komisi saya cair, saya ganti. Siapa tahu konsumennya murah hati, malah jawab, ya udah deh, nggak apa-apa deh, udah nggak dapet, nggak apa-apa juga lah daripada ngambil komisi saya nggak mau. Good kan? Malah jadi solusi kan? Tapi tetap komitmen, dalam artian kalau konsumen minta, ya udah Anda relakan komisi lah. Kalau emang komisi Anda lebih gede dari nilai AC Anda. Kalau komisi nggak lebih gede, bagaimana Pak? Ya kalau bagi saya sebagai sales, Anda bicara ke perusahaan gitu loh. Ya Pak, saya rela deh Pak komisi kita potong sebagian dari developer. Yang penting saya dapat komisi berapapun, yang penting saya ada usaha nilai saya. Nggak dapat komisi pun nggak apa-apa, asal jangan rugi, sisanya developer yang tanggung. Yang penting konsumen tetap jadi beli, perusahaan untung, dan Anda pun kan bisa mendapatkan relasi. Siapa tahu dengan ini dia bisa mereferensikan teman-temannya. So paling penting sebisa mungkin jangan batal. Carilah solusi yang bisa win-win solution. Kita develop sales rugi nggak apa-apa, yang penting konsumen tetap jadi. Ya itu poinnya. Oke demikian, salam The Millennials. Next nih, ada pertanyaan yang menarik sekali ya. Jadi ada yang nanyakan, Pak, kalau kita menjual properti, tapi di properti itu sampingnya ada sesuatu yang negatif, misalkan kayak ada kuburan, terus ada tempat pembuangan akhir, atau misalkan ada apa ya, dekat dengan jalan tol gitu ya, berisik kan, kadang jalan tol 24 jam, dekat kereta gitu ya. Kira-kira hal-hal seperti itu perlu nggak sih diinfokan kepada konsumen? Nah ini sih menarik ya teman-teman ya. Jadi sebelumnya mungkin kita bisa memberikan pertanyaan pancingan gitu kepada konsumen ya. Misalkan contoh, Bu, Ibu kira-kira sudah tahu belum Bu di sekitaran kita ini ada apa aja gitu loh. Kalau dia bilang sudah tahu, ya berarti clear kan, konsumennya udah tahu. Tapi kalau dia bilang, oh saya nggak tahu emang ada apa aja, ya kalian bisa menjelaskan bahwa itu sebagai fasilitas eksternal. Oh jadi saya jelasin ya Bu, jadi di sekeliling kita ini ada fasilitas eksternal selain internal. Apa aja eksternal kita?
kita punya rumah sakit gitu ya, kita punya sekolahan, kita dekat akses tol, mungkin ada tempat. Nah, selanjutnya mungkin jelasin ya, kita juga di sini kita ada tempat pemakaman umum gitu ya. Kita jelasin. Dia nggak kan nggak tahu. Kalau dia sampai, pemakaman umum, kaget. Nah, berarti dia ngeh. Ketika dia ngeh, iya Bu, tempat pemakaman umum itu adalah merupakan salah satu kewajiban developer. Ingat tuh, setiap developer tuh mempunyai kewajiban untuk menyediakan itu. Cuma kadang-kadang developer mengakalinya menempatkannya tempat yang jauh. Tapi ingat juga, ketika kalian ada keluarga yang meninggal, kalian tuh harus biasanya ya, kalau kalian tidak mempunyai tempat pemakaman umum keluarga, biasanya akan dimakamkan di tempat pemakaman domisili. Jadi kalau misalnya kalian tinggal di perumahan, biasanya akan dicarikan domisili dekat di situ. So TPU ini ya Anda bisa mengkrip bahwa itu sejenis nilai jual, bukan hanya negatif. Jadi menjelaskannya kepada juga nggak masalah sih, memberikan info juga masalah. Hanya cara memberikan infonya aja bahwa itu sebagai nilai jual. Itu poin pertama. Poin kedua, bisa juga itu kalau misalnya kita bicara skala proyek. Kalau skala unit, misalkan unitnya udah habis, tinggal 1 unit, tapi ini lebih dekat ke makam. Gimana caranya? Ya kalau itu lebih bagus dong. Berarti properti Anda laku sehingga tidak ada unit lain, tinggal unit itu doang. Ya Anda jelaskan, Bu, ini tinggal 1 loh, take it or leave it. Kalau Ibu nggak mau beli, akan ada yang beli. Kalau Ibu masalah makam doang, ya orang-orang pada beli kok. Semua di sini juga akan dekat dengan makam gitu ya. So, saya rasa ini bukan masalah. Kalau masalah, pasti ini nggak akan laku gitu loh. Buktinya tinggal beberapa unit gitu ya. So, itu menurut saya sih satu hal yang bagi saya bukan sesuatu hal tabu. Tetapi Anda harus membentukkan gimana caranya penjelasannya sehingga menjadi lebih biasa. Biasakan orang kalau jelasin kuburan itu kayak agak angker, agak dihindarin. Nah, itu penjelasannya jangan gini. Tapi Ibu, kita di sini ada kuburan loh, Ibu tahu kan? Nah, itu kan jadi kayak Anda menjelaskannya seolah-olah kayak ragu juga. Tapi kalau jelaskan, Bu, ada fasilitas eksternal. Seperti yang disampaikan, kita ada rumah sakit, ada sekolahan, dan kita juga menyediakan fasilitas umum yang berupa TPU. Itu kan beda ya, cara penjelasannya. So, cara penjelasannya positif. Walaupun nampaknya negatif, tapi cara jelasinnya positif. Itu kira-kira ya, kalau ingin dijelaskan. Kalau nggak dijelasin, ya nggak apa-apa juga, terserah kalian. Cuma resikonya akan ada komplainan di kemudian hari gitu ya. Ya Anda bersedia nggak dikomplain, itu aja sih. Ya bagi saya sih itu jawabannya. Next adalah bagaimana cara menambahkan value added service kepada konsumen. Nah ini penting ya. Jadi sebagai seorang sales, kita tuh harus mempunyai kalau saya bilang sih after sales service ya kepada konsumen. Jadi kalau konsumen udah beli, jangan sampai habis beli udah dilupain gitu ya, nggak ada follow up. So penting bagi kita untuk memberikan after sales service. Apa aja sih yang bisa kita berikan? Misalkan contoh kalau konsumen udah beli, jadi urusin lah dari PPJB-nya, SP-nya, proses akad kreditnya, sampai dengan dia tanda tangan kredit diurusin. Terus kalau unit serah terima, dibantuin juga sampai konsumen serah terima, di follow up pembayaran. Pak, jauh tempo besok ya Pak, hanya reminder. Pak, ini akan serah terima, kapan ada waktu, jatuhin serah terima. Sudah serah terima, follow up lagi. Pak, apa yang bisa dibantu? Butuh furnis nggak Pak? Saya carikan, saya bantu Bapak. Bapak mau pindahan Pak? Bisa saya bantu Pak. Bapak butuh transportasi, saya bisa bantu gitu ya. So, itu salah satu value added untuk after sales service. Selain itu kalau investor, Pak mau disewain nggak unitnya Pak? Saya bantu sewakan deh kalau Pak investor. Nah ini juga buat si malakama. Kadang-kadang orang bertanya, Pak bukankah kita sales in-house? Kalau sales in-house ya, kita dilarang Pak bantuin sewa-menyewa untuk sales in-house. Memang kita fokusnya untuk menjual, tidak untuk menyewa karena hitungannya itu ada secondary. Tapi ingat, ini adalah sebagai after sales kita. Ya, perusahaan juga akan ngerti kok, Pak ini konsumen beli sama saya, tentu ini bagian dari servis saya. Boleh nggak? Peraturan nggak boleh. Tapi saya yakin perusahaan akan mengizinkan untuk itu, karena itu bagian dari after sales service. Setelah disewain, diurusin penyewanya segala macam, selama tidak mengganggu pekerjaan utama kalian. Jangan kalian enak-enak sewa, terus nggak jualan, urusin sewa. Nah itu nggak boleh. Poinnya adalah ini membantu, value added, nilai tambah kalian sebagai sales untuk para konsumen ya, bukan fokus kalian tuh, fokus tetap jualan. Jadi itu penting tuh ya. Terus terakhir, pertanyaan, kapan waktu yang tepat untuk jadi sales? Kapan waktu yang tepat untuk jadi sales?
Kalau saya ditanya itu, ya ketika Anda siap kerja gitu ya. Karena bagi saya sales, namanya sales kalau Anda udah siap kerja jadi sales, ya kalau Anda passion di sales ya anytime gitu ya. Pak, kalau saya udah umur 30 mau jadi sales masih terlambat nggak? Nggak ada. Tidak ada kata terlambat untuk memulai sesuatu. Wah, bijak sekali nih. Karena bagi saya tuh mau tua mau muda, kalau Anda fokus, Anda tekunin, pasti akan sukses kok. Banyak sales saya anak muda baru lulus kuliah kerja jadi sales, tapi karena masih muda, masih fokus main, bergadang, datangnya siang, tetap nggak jualan kok. Akhirnya 3 bulan di-cut gitu ya. Jadi bukan masalah kapan waktu tepat, tapi kapan Anda siap dan bisa komitmen untuk pekerjaan ini. Karena pekerjaan sales ini butuh komitmen. Anda nggak bisa kerja sales hanya karena, wah ini jualan gampang, terus nggak ngelakuin apa-apa, nggak bisa. Sales ini adalah pekerjaan yang penuh disiplin. Anda harus rajin dapat database, Anda harus rajin mencari database, iklan, kanvas, itu waktu, itu harus penting semua. So, bagi saya sih bukan kapan yang tepat, tapi kapan Anda bisa fokus untuk pekerjaan jadi sales. Itu yang paling penting, oke? Pertanyaan selanjutnya, udah cukup. So, sementara itu aja pertanyaan yang kita dapatkan dari komen-komen di channel kita. Bagi teman-teman di luar sana ya, akan ada pertanyaan, silahkan komen di kita punya channel ya, kita punya video. Nanti kita akan jawab untuk pertanyaan selanjutnya. Demikian dari saya, sekian, terima kasih, salam The Millennials.